Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmah Hidayati dengan nomor NIM 2106111689, jurusan Kehutanan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan pedoman dalam hukum di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mempunyai arti bahwa segala peraturan negara harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD tahun 1945, Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan UUD 1945. Unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Pancasila dan UUD 1945, terutama di bagian pembukaan, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Pancasila dan pembukaan UUD 1945 juga memiliki hubungan material. Artinya, UUD 1945 merupakan unsur kaidah hukum negara Indonesia, yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumber dari Pancasila, maka dapat dikatakan jika Pancasila juga merupakan tertib hukum Indonesia. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh UUD 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan UUD 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD 1945. Sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positif. MPRI telah melakukan amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali secara berturut-turut, yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999, 18 Agustus tahun 2000, 9 November tahun 2001, dan 10 Agustus tahun 2001. Keseluruhan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 yang telah mengalami amandemen dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Pasal-pasal yang terkait aturan pemerintahan negara dan kelembagaan negara. 2. Pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, pasal-pasal yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, perubahan UUD, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan HANKAM. Dalam bidang politik, dituangkan dalam pasal 26, 27 ayat 1, dan pasal 28. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan, rakyat, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang masing-masing merupakan dari sila keempat dan kedua. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional dalam bidang politik sebagai subjek pendukung Pancasila. Dimaksud agar sistem politik negara dapat menjamin hak-hak asasi manusia. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik negara dapat menjamin hak-hak asasi manusia. Selain itu, sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar moral politik. Kedua, dalam bidang ekonomi. Dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33
dan 34 merupakan penjabaran dari sila keempat dan kelima. Kedua pokok ini sebagai landasan pembangunan sistem ekonomi, Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional. Maka, pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Dalam bidang sosial budaya, dalam pasal 32 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Dalam pasal 29, 31, 32, pasal-pasal tersebut adalah pokok sila pertama, kedua, dan ketiga, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Ketiga pokok ini adalah landasan bagi pembangunan bidang kehidupan, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Pengembangan sosial budaya harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi Pancasila sebagai sebuah sistem etika yang keseluruhan nilainya bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, dalam pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Secara sistematis, pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, terdapat pada sila pertama dan kedua, berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga negara, terdapat pada sila ketiga, harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan, ada pada sila keempat, dan ditujukan untuk menunjukkan keadilan dalam hidup masyarakat, ada di sila kelima. Semua ini dimaksud agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum yang menghindari kewenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara dan bangsa, serta dalam mengayomi masyarakat. Maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.